Tadi mengenai Tuhan kan sudah kujawab. Kau hanya melihatnya kan secara letterlet. Padahal itu tidak bisa letterlet. Sementara ketika aku bertanya tadi kau jawab secara letterlet. Nah ini yang gue nggak suka dari kekristenan. Kalau ada yang bertentangan dengan moralitas 2023, wah itu kiasan, itu ini. Padahal gue nggak ada masalah loh. Kami tidak pernah ngeles. Karena memang di dalam Alkitab itu pengajarannya begitu, Kores. Dan dari dulu kau sudah tahu ada makna kiasan, tersurat dan tersirat. Gitu. Yang gua bingung lah, di Wahyu 19 nomor 7 lah, di sana ada kita tuh disuruh bersukacita untuk perkawinan anak domba gitu. Di sini gua bingung lah, kok surga isinya begini? Kenapa orang-orang Kristen malah mengawini Tuhannya di dalam surga? Gitu. Sudah. Apa bilang silakan dong. Ya udah itu aja, langsung dijawab aja. Ya, terima kasih Kores ya. Lama kita tidak berjumpa. Sekarang kita berjumpa di TikTok ini. Ya. Memang di Wahyu 19 itu ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Artinya memuliakan Yesus Kristus. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, pengantin yang dimaksud di sini adalah para jemaat, ya. Jadi kami ini memposisikan diri pengantin wanita, Yesus adalah pengantin pria. Kenapa? Pernah kan kalian baca di mana Yesus dengan 10 wanita itu kan, dia kan sebagai pengantin. Ya, betul. Nah, yang 5 itu menyiapkan namanya buli-buli, yang 5 lagi nggak menyiapkan. Maka ketika lampunya habis mereka pergi, yang 5 ini menyiapkan. Itulah yang disambut Yesus sebagai pengantin wanitanya. Ya. Jadi dalam hal ini ada juga ayat tertulis bahwa kepala gereja itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi kami ini adalah gereja. Gereja itu orangnya ya, bukan gedungnya. Kalau gedungnya namanya rumah ibadah. Nah, jadi kami nanti disambut oleh Yesus, jemaat-jemaatnya ini ya seperti pengantin yang 5 tadi. Ya, yang bawa buli-buli itu. Itulah maksudnya. Jadi bukan pernikahan, tidak mungkin satu Yesus menikahi jutaan orang, kan lucu. Jadi itu adalah sebuah perumpamaan. Ya, silakan Kores. Lah, terus kenapa di 2 Korintus 11 nomor 2 dibilangnya begini? Gitu. Aku membawa kamu kepada satu laki-laki sebagai perawan suci kepada Kristus gitu. Jadi di sana tuh ya memang nanti baik pria maupun wanita yang Kristen terutama itu akan menjadi perawan di hadapan Kristus gitu loh. Itu perumpamaan juga. Oke. Ya, itu perumpamaan juga. Gini ya. Siap. Alangkah baiknya ayat 1. Jika kamu sadar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu ilahi ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini menyangkut apa? Ini yang dinamakan menyangkut keimanan. Ya, maka dia berbicara tadi kan, aku cemburu ilahi. Gimana sih cemburu ilahi itu kan begitu. Bahwa contoh, saya cemburu terhadap orang yang disalib di sebelah Yesus. Kenapa saya cemburu? Dia tidak mengenal Yesus, dia tidak pernah ke gereja, nggak pernah ke sinagog, tak pernah baca kitab suci, tapi bisa dia masuk surga. Nah, itulah maksud ayat ini. Silakan. Tunggu. Aku open cam dulu. Jadi pengantin bukan sekedar pengantin ya, karena ini aku bawa dari grup biblestudy.com lah ya. Nah, ini grup biblestudy.com. Ini orang-orang luar negeri sih mereka udah legowo, mereka akan mengawini Yesus nanti di surga gitu. Nah, lalu di sini ada fotonya. The Wedding of the Lamb, perkawinan anak domba. Nah, di sini ada foto bisa kita lihat. Ini Yesus ya, yang agak buram ini Yesus. Nah, ini. Lalu ini pengantin pertamanya lah. Nah, ini ngantri orang-orang ini untuk mengawini. Nah, ini ngantri ada berapa di sini. Ini juga ada berapa. Nanti mengantri. Jadi Yesus terkesan dalam foto ini tuh mengawini satu persatu dari orang-orang Kristen gitu. Makanya di sini dikatakan, ini aku bahasa Indonesiain ya. Kita yang dikenal sebagai Kristen telah mengambil nama suami kita. Siapa dia?
The Lord Jesus tuh, Tuhan Yesus. Jadi suaminya orang Kristen itu ya Yesus itu. Nah di sini gue mulai legowo dan toleransi lah. Kalau dalam Islam alangkah apa ya kami nggak akan habis pikir gitu untuk mengawini Tuhan kami. Tapi kalau di kekristenan di surganya ya itu aktivitasnya mengawini Tuhan. Itu yang kalau apa ya kami Islam nggak bisa menerima itu gitu. Oke, silahkan. Ya. Ya. Gambar yang kau tunjukkan sama aku tadi itu kan gambar sebuah mimpi atau dongeng. Kenapa saya katakan dongeng? Ya karena dia kan tidak pernah melihat itu. Yang pertama ya. Banyak orang bisa menggambarkan hal apa aja tentang Yesus. Bahkan kalau kita merujuk kepada si Barbara Tering, jangankan di sorga, di bumi pun katanya Yesus menikah. Tapi ketika diselidiki siapa istrinya dan mana bukti historis sejarahnya itu belum bisa ditemukan secara pasti dan benar. Kan gitu ya. Jadi kalau masalah itu kami sih nggak masalah ya. Tetapi yang dibuat di situ anak domba, ya. Anak domba kalau kau merujuk kata-kata misalnya, oh ini makna sesungguhnya, ya domba itulah kami kawini kambing, yang sejenis kambing itu domba. Apakah demikian? Kan tidak. Jadi makna anak domba Allah ini kita sudah tahu, memang itulah sebutan untuk Yesus, ya karena dia domba ini sebenarnya berasal dari zaman Abraham ketika anaknya diganti oleh domba itu sebagai korban disembelih itu ya. Nah, jadi itu semua makna kiasan. Kecuali dibilang di situ Yesus menikah dengan wanita atau di sorga, itu enggak. Selalu dikait-kaitkan dengan kalimat-kalimat yang mengandung unsur-unsur makna tersirat, bukan sesungguhnya. Terima kasih. Lanjut. Iyalah. Misalnya tadi ya pertama Wahyu 19 nomor 7, terus nanti 2 Korintus 11 nomor 2. Terus nanti ada lagi nih di perjanjian lama lah ya. Kita bisa lihat di sini lah. Hosea 2 nomor 2 ya. Adukanlah ibumu sebab dia bukan istriku. Kayaknya besar ya. Ini istri Tuhan artinya. Dan aku ini bukan suaminya. Akunya besar, Tuhan artinya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Nah kan gitu ya. Nah di sini yang menarik lah ya. Yang menarik itu, ini kok Tuhannya kawan-kawan Kristen tuh pikirannya tuh ke situ mulu gitu. Kalau nggak kawin zina gitu. Kenapa kesana lah ya? Coba kalau menyembah Tuhan yang salah disebutnya apa? Zina bukan? Betul ya? Nah, betul. Nah, kalau misalnya menyembah Tuhan yang benar, apa tadi? Apa tadi, Lai? Langsung aja bilang, kalau silakan biar ku jawab. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan kiasan tuh. Kiasannya tuh diartikan zina gitu. Jadi kalau misalnya ada sundal, ada buah dada, ada istrinya, nah itu apa? Kiasan untuk menyembah Tuhan yang salah, dikaitkannya ke zina. Nah, kalau misalnya menyembah Tuhan yang benar, misalnya menyembah Yesus misalnya, itu disebutnya kawin. Jadi ya di situ-situ aja gitu. Kalau nggak kawin ya zina, kalau nggak zina ya kawin zina, kawin zina. Ya ini yang ya udahlah kita bertoleransi saja. Mereka nggak suka mengawini 72 bidadari karena kawan-kawan Kristen itu mengawini Tuhannya sendiri nantinya. Ya kami di situ toleransi aja gitu sih paling lah. Silakan. Oke, terima kasih. Memang sejak perjanjian lama Tuhan menggambarkan di Ulangan 20 itu ya. Ulangan 5 ayat 20 dan sekian-sekiannya. Jangan ada padamu Allah lain kecuali aku, ya. Itu sudah perintah dia. Artinya kami hanya melakukan hubungan rohani sama dengan satu Tuhan, betul namanya sudah menduakan. Menduakan artinya berzina. Kan begitu. Atau bahasa sekarang selingkuh. Tuhan kami tidak mau mengambil yang hal ini, perselingkuhan ini. Maka dia benci perselingkuhan, dia benci perzinahan. Maka digambarkanlah dengan hal zina. Tapi jikalau kami bertuhankan kepada hanya dia seorang, maka dikatakan adalah
bahwa kami pernikahan rohani, maksudnya yang kubilang tadi di awal itu ya, secara rohani kami adalah bertuhankan hanya kepada Dia. Maka digambarkan seperti manusia di bumi. Manusia di bumi, ketika dia setia, artinya dia setia hanya pada satu suami. Harusnya begitu. Tetapi oleh karena dosa, manusia bisa banyak suami, banyak istri. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi bagi kami itu gak masalah karena bukan makna sesungguhnya, tetapi makna kiasan yang bisa dijabarkan dan dijelaskan. Silakan. Thank you lah ya untuk pengakuannya ya. Ini jadi ketika mengawini Tuhan itu nggak ada masalah, itu sama seperti kami mengawini 72 bidadari pun itu nggak ada masalahnya gitu. Tapi Kristen kan, mengawini 72 bidadari, lendir. Wah, sama kami juga. Mengawini Tuhan. Lendirnya segede apa tuh? Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Aduh. Jadi makanya Islam itu kami tidak menerima sama sekali mengawini Tuhan, baik secara roh, secara kiasan, secara daging, kami nggak mau menerima apapun bentuk mengawini Tuhan itu. Karena di sini kalau kita lihat ya, ke kawan-kawan Kristen yang bule ya, kawan-kawan Kristen yang bule, ya ini ada lagi ini dijual harganya $120, lukisan perkawinan anak domba. Lihat, anak dombanya bentuknya Yesus. Yesus anak dombanya. Ini yang kawin nanti, terus ini nanti ngantri. Ada lagi, belum ini juga ya. Nah, ini juga, ini kawin lagi. Nah, evidence of for the marriage of the land. Nah, ini pertama satu, ini nanti ngantri lagi. Terus ini, banyak banget gue bilang. Waduh, ini gimana ini kawin secara roh ini? Kami nggak bisa lah, sip lah, nggak bisa lah. Itu paling ya. Jadi di sini aku cuma mengajak Muslim untuk bertoleransi gitu loh. Kenapa kekristenan nggak suka dengan 72 bidadari? Ya karena kekristenan levelnya lebih. Kita kalah jauh dengan konsepnya. Yang mereka kawini bukan bidadari lagi. Tuhannya langsung dikawini, ikhwan. Itu loh. Thank you. Oke, aku jelaskan. Gambar-gambar yang kau lihat itu, kan aku bilang mimpi. Karangan, dongeng. Mana ada seperti itu? Itu mereka berusaha menggambarkan apa yang di pikiran mereka. Dan kau percaya. Ya sudah, kau imani saja. Kalau di iman kami tidak seperti itu. Bahwa Yesus akan membawa kami ke surga, iya. Dan dia akan datang seperti dia naik ke surga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Ya, sampai 11. Jadi kami tidak heran lagi. Dia menjemput kami nanti dan dibawa kami ke surga. Mungkin dia mau menggambarkan di situ. Karena ada malaikat-malaikatnya. Bahwa kami akan di dalam roh disambut oleh Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, bisakah aku bertanya kepada kau, Kores? Ya, boleh lah ya, silakan. Ya, terima kasih Kores ya. Biar dialog kita berimbang. Saya mau bertanya kepada kamu ya. Bahwa terima nggak kamu kalau saya katakan Yahudi di dalam Alkitab berbeda dengan Yahudi yang di dalam Al-Quran? Oh, terima. Ya, syukur kalau kau terima. Terima enggak kau kalau saya katakan Baitul Maqdis yang di dalam Al-Quran bukanlah bait Allah yang di dalam Bible. Di Bible itu kan di Mesir dia adanya. Sebelum hijrah, sebelum ke Israel. Enggak, saya bukan bilang sebelum ke Israel. Setelah di Israel. Bait Allah tapi kan tidak ada di Mesir. Bait Allah perjanjian lama itu di Mesir, bukan di Palestina sekarang. Itu enggak ada di Mesir bait Allah. Makanya beda gitu. Kalau misalnya ya. Palestina sama dong jadinya Islam sama Yahudi. Ya, makanya aku tanya. Di tempatmu apakah kamu mengakui bait Allah yang di Yerusalem itu adalah Baitul Maqdis atau yang berbeda? Oh, itu berbeda, bukan. Bait Allahnya Yahudi di Mesir, bukan di Palestina, itu punya Islam yang di sana. Siap, oke. Berarti dalam ajaran Islam bait Allah itu di Mesir. Ya, terima kasih. Bukan bait Allah Yahudi yang diimani di perjanjian lama kan? Itu di Mesir. Itu Yahudi yang perjanjian lama itu di Mesir. Kalau Islam itu yang di Palestina. Pokoknya beda. Salomo membangunnya di Mesir. Baru tahu saya Salomo di Mesir. Iya, itu Salomonya Yahudi. Kita nggak urus. Orang urus kita. Oke, berarti Islam ya? Ya. Oke. Apakah kau percaya air Zam-Zam yang ada di Arab Saudi itu adalah
air yang berasal dari peristiwa Hagar dan Ismail di Laharoy. Laharoy apa ya? Ya, oke. Karena kau nggak paham, aku jelaskan. Di Kejadian 16 itu di mana Hagar membawa si Ismail dan dia kehausan, maka diketuknya dengan tumitnya tanah itu keluar air dan itulah diminum. Atau gini aja, kau bisa jelaskan air Zam-Zam asalnya dari mana? Silakan. Ya, kalau dalam Islam itu kan Siti Hajar sama Ismail itu pergi ke selatan dari Palestina itu, yang dimana itu adalah tanah Mekah. Lalu kemudian terjadi mujizat di sana ketika Siti Hajar itu menginginkan air, maka malaikat datang membantunya, lalu disuruhlah mengetuk-ketuk tumitnya ke tanah selama 7 kali sehingga keluarlah air Zam-Zam tersebut gitu. Itu dalam Islam. Sesimpel itulah, karena apa ya? Kalau misalnya kita sama-samain sama Yahudi, Daud menikahi Batsyeba umur 3 tahun. Ini kan pedofil. Ya, kita tampilkan itu. Oke. Ketika saya bertanya kepada kamu, jawab dong. Jangan lari ke Bibel. Ketika saya tadi menjawab, saya tidak ada menyinggung Islam kan. Nah, ya, tadi aku jawab. Saya mau tanya bahwa kamu tadi cerita ke selatan. Ke selatan mana ya? Saya bingung. Berarti mereka pertama kali di mana? Selatannya apa? Pertama kalinya dia ini Palestina. Siti Hajar itu pertama kali di Palestina. Oke. Selatannya Palestina itu Laut Mati. Hah? Wah, mapnya buta ini. Inilah kenapa kawan-kawan Kristen. Timur lawannya Barat. Sorry. Selatannya itu, selatannya Palestina itu adalah Mesir. Waduh, ini makin parah lagi. Utaranya adalah Libanon. Astagfirullah. Ini kita lihat map ya. Kita lihat map. Lihat map. Makanya kalau perang Yom Kippur, dari utara diserang Libanon, dari selatan diserang Mesir. Middle East ya, kita buka ya, Middle East. Oh ya, walaupun Mesir itu masuknya ke selatan, cuma dia nggak selatan banget gitu loh. Kita lihat map ya, kita lihat map aja. Ya. Middle East map, nah, kita lihat di sini. Middle East map, nah kita buka yang inilah ya. Nah kita lihat di sini. Nah, tuh. Mesir itu ke timur jatuhnya. Nah ini ya misalnya ya. Nah ini nih. Ini kelihatan nggak sih? Nggak, kabur. Tunggu kita gedein dulu deh. Peta Israel aja buka. Iya ini. Tunggu kita gedein. Loh kok jadi Turki? Mana dia? Ah ini lihat, ini Israel ya. Israel di sini nih. Nah ini dah. Nah ini Yerusalem lah ya kita ambil. Nah ini Yerusalem. Ya. Nah ini nih ke selatan tuh ke sini nih. Ini kalau Mesir ke timur dia. Jatuhnya. Timur itu, masa nggak tahu ke arah matangin. Atas itu utara, bawah selatan, timur itu ke kanan. Lah ini Mesir di mana nih? Mesir di mana? Itu Egypt. Mesir ini kan ya ke sini kan? Nyerong dia. Timur apa ini namanya? Ya. Tetapi di dalam map itu selatan namanya, selatan. Astagfirullah, ini selatan di ke bawah loh. Ini selatan ke bawah loh. Kau melihatnya bukan searah apamu ini, handphonemu. Putar handphonemu dikit ke arah Syria. Putar gini, itulah utaranya Syria. Gini maksudnya? Bukan terbalik, kan punya landscape ini, portrait. Syria. Ya. Syria itu dari tadi kan gini. Miringkan handphonemu. Miring. Gini. Bukan, bukan. Satu lagi, lawan arah. Ke sini. Terlalu jauh. Dikit. Ke sini. Pelan-pelan ke kiri, lagi. Kiri. Lagi sampai lurus, lagi. Lurusin. Syria lo lurus gimana? Petanya aja begini loh. Lihat nih, kita jauhin petanya begini loh. Iya. Ini udah ada garisnya ini. Ngapain kita miring-miring begini lagi, Lai? Ya biar kau melihatnya utara selatannya. Enggak, Lai lu udah kenal Lai. Lu buta map ini kalau main Mobile Legend lu. Masa Mesir lu bilang selatan? Mesir ini di timurnya Israel ini jatuhnya. Ini timur laut ini namanya. Coba kau tulislah, Mesir itu di selatan apa timur? Coba lihat. Enggak lah, ini udah ada peta lah, Masa peta bohong? Iya, itu bukan timur, selatan. Kau cari tahu lah.
Astagfirullah. Lae, ini Mesir, lihat ini di mana, Lae nih? Mesir di sini ya. Ini Yerusalem di sini, Lae. Nah, kalau selatannya apa itu dibuat di Kades dan Beret. Ada itu tempat yang sedikit itu loh. Yang kecil di bawah Jordan sampingnya itu. Apa itu? Suez. Jordan, Al-Aqabah. Kanal. Suez Kanal. Iya, Suez Kanal. Itulah selatan, kalau mau selatan. Dekat situ dia. Lah terus ini apa namanya? Planet Israel yang mana? Ini. Coba Syria, sampingnya Syria apa? Israel kan? Beirut. Enggak, yang biru. Beirut. Kiri. Ini Lebanon Israel. Itu utara. Ini nih Yerusalem. Ya, nah kiri kan dikit kiri kan. Nah selatan dia itu ya Mesir, utaranya Lebanon. Itu yang benar. Oh jadi kalau dalam Kristen Mesir itu apa selatan tuh ke kiri ya dia? Bukan dalam Kristen, tetapi itulah menurut peta dunia. Coba lihat perbatasan Israel sebentar. Batas Israel. Terus kalau misalnya kita ke Oman apa namanya Oman? Nah ya, dengar ini. Israel terletak di sebelah timur Laut Mediterania, berbatasan dengan Lebanon di sebelah utara, Suriah di sebelah timur laut, Yordania sebelah timur, dan Mesir di sebelah barat daya. Suriah sebelah timur laut. Nah, dan Mesir di sebelah barat daya. Iya. Asik ya. Barat daya. Sebentar, itu lebih ke arah selatan. Ya, lebih ke arah selatan. Siap. Ada timur, tenggara, selatan, barat daya. Barat laut, utara, timur laut. Tapi jangan kau bilang selatan. Coba. Selatan Israel. Dan Mesir adalah di barat daya. Udahlah lah. Enggak mau dibawa kemana sih soal map itu mau dibawa kemana? Ya. Data kau itu dari mana kau dapat? Aku bingung. Ya enggak ini enggak infoplease.com mana? Infoplease.com. Bukan atau data kamu itu data selatan Israel. Air Zam-Zam itu selatan Israel. Lah iya karena gini posisinya, kita kan ini ke arah bawah terus nih ke selatan. Nggak mungkin dari kan mana ini kau ambil tulisan itu? Coba tulisan yang kau bilang selatan Israel itu dari mana? Dari Quran kah? Dari buku apakah? Coba. Oh Sirah Nabawiyah. Dari sini gua ambil. Nah ini nih. Wah. Nah kami punya ini nggak perlu gua perjanjian lama perjanjian baru. Ini karena sejarah dari penciptaan. Coba itu ada di ini di kejadian di jilid 2 itu. Ya, apa dibilangnya? Air Zam-Zam selatan. Lah iya, itu terus ke selatan. Cuma kalau gua buka dulu lama lagi lah ya nggak apa-apa. Ya, aku bacakan ya ini. Iya boleh. Mesir merupakan negara kuat di sebelah selatan Israel. Iya. Oh, carilah. Iya. Siap. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kan apa namanya tadi yang data Mesir adalah di barat daya gitu ya. Enggak, itu kan yang lain. Kalau Google ID dibilangnya Mesir merupakan negara kuat di sebelah selatan Israel. Kau cari selatan memang selatan, buatlah selatan Israel. Iya maksudnya gini, gini loh, kan zaman Ibrahim itu kan belum ada kantor imigrasi ya. Jadi orang kalau misalnya mau ke selatan diterusin ke selatan ya bebas gitu loh. Nggak ada kantor imigrasi kan gitu ya. Gitu. Jadi bukan masalah yang sepele. Kita kembali ke topik aja lah. Gimana ini soal 72 bidadari dan mengawini Tuhan? Tunggu dulu. Ini mau pindah topik ini. Bergantian. Kita berdoa. Tapi topiknya jangan kabur-kaburan gitu loh. Enggak, sebentar. Ini untuk pembuktian. Jadi, Kores, terima kasih kau sudah mengakui bahwa apapun yang di dalam Al-Quran bukanlah yang ada di dalam Bible. Ya. Oke. Kalau dari situ maka kita dapat mengambil kesimpulan toleransi itu harusnya terjaga. Ya. Iya. Kita tidak perlu ribut karena apa yang di dalam Bible itu bukan di dalam Al-Quran. Musa di dalam Bible bukan Musa yang di dalam Al-Quran. Demikian juga Musa yang di Torah Yahudi bukanlah Musa yang di dalam Al-Quran. Apakah kau setuju situ? Sebelum kita lanjutkan mengenai bidadari-bidadari. Biar enak. Iya, itu dong. Kaitan. Itu dong. Bagus. Ya, setuju ya. Setuju. Makanya gini lah ya. Tunggu ya, nggak ada hubungan ya. Nggak ada loh. Kalian, apa coba? Yesus kalian tiap hari berbahasa Yunani. Masa itu mau dibilang Nabi Isa? Jangan lari ke situ. Oke, saya setuju. Makanya besok, thank you. Ya, makanya besok kalau kalian ditanya tentang ilmu Islam atau agama Islam,
Islam, jawablah dari kitab-kitab Islam. Jangan lari ke Bible. Iya. Itu maksudku. Ya. Ada nggak tiap gua buka topik, gua nyamain? Nggak pernah. Ya, Nabi Isa. Nabi Isa pernah nggak bikin rugi pedagang babi? Nggak pernah. Ya. Yesus bikin rugi pedagang babi? Kalau ada. Di tempatku, kalian bisa disiplin. Kalau di tempat kalian, setiap ditanya Islam, lari ke Bible. Itu, tanya Islam, lari ke lagi ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang 72 bidadari. 7 bidadari ini kan kalian dapat berdasarkan isi Al-Quran, ya kan? Kita tahu itu. Enggak, itu hadits. Enggak lah, bidadari ku bilang bukan jumlah 72 loh. Oh, betul. Iya, benar-benar. Aduh, gimana sih? Bidadari itu adalah di dalam Al-Quran. Nah, bidadari ini saya mau tanya kepada kau, tercipta dari apa? Ya, kalau nggak salah dari cahaya deh. Cahaya. Nah, sekarang manusia nanti di dalam sorga, itu dalam daging atau bagaimana? Dalam daging dong. Ya, terima kasih. Berarti daging bersetubuh dengan cahaya. Ya, bisa dibilang begitu. Oh, baru tahu aku. Ya sudah, nggak kulanjutkan. Iyalah. Karena orang-orang Kristen, ya, karena orang-orang Kristen di rumku ini orang-orang waras. Begitu kau bilang daging bersetubuh dengan cahaya, aku nggak melanjutkan. Apa yang mau kulakukan itu ras baru. Iya kan? Makanya Kores kalau dalam sama Kores nggak akan bisa masuk lebih jauh lah, nggak akan bisa masuk lebih jauh. Ya. Kami misalnya nih ya, kita komparasi. Islam mengawini cahaya, kalian mengawini Tuhan. Coba, mana yang waras? Coba dipikir. Ya. Tadi mengenai Tuhan kan sudah kujawab. Kau hanya melihatnya kan secara letterlet. Padahal itu tidak bisa letterlet. Sementara ketika aku bertanya tadi kau jawab secara letterlet. Nah, ini yang gua nggak suka dari kekristenan. Kalau ada yang bertentangan dengan moralitas 2023, wah itu kiasan, itu ini. Padahal gua nggak ada masalah loh. Kami tidak pernah ngeles. Karena memang di dalam Alkitab itu pengajarannya begitu, Kores. Dan dari dulu kau sudah tahu ada makna kiasan, tersurat dan tersirat. Sementara kau tadi bukan kiasan, kau bilang tapi nyata. Kalau kau bilang bisa daging bersetubuh dengan cahaya, aku nggak bisa lanjutkan apa-apa lagi. Takutku nanti, ini kan cahaya ini. Terus aku bersetubuh dengan ini gimana? Ku ambil kelaminku, gini-gini kan. Ya. Makanya aku bilang aku nggak bisa melanjutkan. Gimana mau kulanjutkan? Orang gini loh, Lai. Misalnya dalam kekristenan gitu, firman yang asalnya alfabet berubah menjadi manusia itu aja bisa. Firman, ya, itu aja bisa. Firman yang asalnya alfabet itu kan A sampai Z. Iya, firman kan kata-kata kan, perkataan kan, A B C D E F G kan. Nah, kau harus memahami. Kena di situ ya. Ya enggak? Loh, Alkitab sebentar. Alkitab menjelaskan ada 2 jenis firman. Dengar dulu dong, enggak usah ketawa. Ada 2 jenis firman. Firman yang diucapkan Tuhan, berupa gelombang suara yang dimengerti oleh manusia. Ada satu lagi firman yang di dalam hati Tuhan saja. Makanya ada ayat, maka bersedihlah Tuhan dalam hatinya. Ada itu. Itu enggak dikeluarkan, jadi tidak berupa alfabet. Sini. Lai. Yohanes 1 nomor 1, Lai. Ya. Ini ya. Lihat, perhatikan di sini. In the beginning was apa, Lai? Ini. Kelihatan enggak? Ah, apa nih? Apa ini? In the beginning was ini loh. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah kata. Kenapa bingung? Lihat, abjad jadi manusia aja kalian nggak bingung. Sekarang kita mengawini cahaya, kalian mencoba untuk tertawa. Padahal ini remis loh. Ini remis loh ini. Loh, nggak bisa remis, Kores. Tuhan itu mau kata menjadi manusia, kan menjadi manusia dibilangnya. Bukan dikatakan kami bersetubuh dengan kata. Kalau kau sudah kau akui ini cahaya lah. Bagaimana aku bersetubuh dengan ini? Cahayanya ini. Ya iyalah, dulu kita lihat benda mengeluarkan cahayanya. Inilah cahaya. Gimana aku cium-cium cahaya? Ini gimana caranya kata-kata bisa ngobrol sama manusia? Gimana caranya?
Mana ada dibilang ngobrol, situ pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Iya, terus ini kan nanti di Yohanes 1:14 firmannya menjadi apa? Manusia. Ya itu udah. Kan menjadi. Bukan bersetubuh dengan kata kami. Gimana sih Kores? Tapi kan ngobrol dengan kata-kata yang menjadi manusia itu kan? Iya, kata-kata itu kan sudah menjadi manusia. Sudah iya, baru bisa ngobrol. Kami bisa ngobrol sama manusianya. Ya iya gitu itu juga dengan bidadari di surga. Ngapain ketawa-ketawa yang nggak penting coba? Dibalikin ke firman menjadi manusia kan bingung sendiri gitu. Kores. Apa tuh? Aku tidak ada ketawa. Yang kukatakan kau yang lucu. Mana mungkin kau bilang manusia di surga dalam wujud daging? Sudah. Bidadari kau bilang cahaya. Maka daging bersetubuh dengan cahaya. Lah, itu kan penciptaannya cahaya. Manusia kan penciptaan juga dari tanah. Sama-sama nanti berbentuk. Gitulah. Maka udah kena skip di situ udah. Cahaya mau dibuat bagaimanapun tetap cahaya kau bilang. Kecuali kau bilang cahaya menjadi manusia. Kapan gue bilang cahaya menjadi manusia? Lu ngomong itu bidadari tercipta dari apa? Cahaya. Udah kelar perkara, nggak usah ditambah-tambahin kata-kata. Ya. Makanya aku bilang berarti bidadari itu cantik tapi kayak cahaya karena tembus pandang. Oh, itu dari mana lagi tuh nambah-nambahin kata-kata? Dapat dari mana tuh? Dagunya ini kayak apa putih kan ada hadisnya itu. Nah, itu apakah dagunya itu berbentuk cahaya kan enggak? Ya, kau bilang tadi cahaya. Layak jelek ngelesnya ketahuan terus. Aku enggak ngeles, kalau kami dibilang ketahuan terus. Manusia. Manusia itu seperti ini. Sekarang kau bilang cahaya jadi bidadari. Nah, sekarang gimana? Jadi kecuali manusia, kita bilang cahaya jadi manusia. Ya, ini manusia. Cahaya jadi manusia ini. Cahaya jadi terus bidadari. Kalau cahaya jadi bidadari gimana? Nah, makanya aku tanya kau, bidadari itu kan makhluk lain bukan manusia. Artinya dia makhluk cahaya. Gimana sih logika kau berpikir Korea? Dalam hadis itu ya dikatakan gitu bahwa bidadari itu berbetis, dia berpundak dan dia mempunyai perawakan yang cantik kayak gitu kan. Kalau udah dikatain kayak gitu ya bentuknya bentuk orang lah ya. Makanya nggak usah ngeles-ngeles gitu loh. Monyet karena ini bentuk orang. Monyet pun bentuk orang tapi bukan orang. Makanya Kores, Alkitab itu jelas manusia kan. Ini manusia. Makanya disebut monyet karena udahlah. Kores, monyet pun makanya disebut monyet itu karena dia monyet bukan karena dia manusia bentuknya beda, enggak. Memang enggak manusia tapi bermirip. Terus kenapa ngomongnya manusia? Alah, ini gimana sih ini kawan-kawan Kristen ini logikanya? Alien pun berbentuk manusia, ada digambarkan. Kalau kecuali Kores dibilang manusia. Kalau dibilang manusia ya ini cahaya menjadi manusia ya ini. Sekarang cahaya menjadi bidadari. Artinya cahaya itu adalah berwajah cantik. Kan itu definisi bidadari. Sesuatu makhluk yang berparas cantik. Kan itu bidadari. Enggak intinya gini Ketika lain ngobrol sama Yesus. Ketika lain ngobrol sama Yesus kan lain nggak ngobrol sama abjad, lain kan ngobrol sama orang kan gitu kan. Karena sama sudah menjadi manusia Kores. Kami ngobrolnya sama manusianya. Ya. Ayo. Ya udahlah ya. Yang lain. Ini pertemuan pertama kita nih. Ada lagi atau kita lanjut besok aja? Terserah lah. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada gue nanya lagi. Ketemu lagi ya. Oh ya udah boleh lah kalau gitu. Siap kalau gitu. Yo layar, judul apa ya? Iya apapun Kores tuh selalu terbuka mau topiknya apapun. Ini enaknya aku sama si Kores bisa disiplin. Terima kasih Kores. Sampai jumpa. Sama-sama lah ya. Aku turun dulu ya. Ya. Kawan-kawan, andai kata semua orang Muslim bisa berdialog seperti ini, kita santai, nggak usah teriak-teriak kayak Zulkifli kan kayak mama-mama, takut kali dibilang kalah. Slow aja, mendengar dan didengar. Sehingga apa yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada audiens. Kita kan berdiskusi, berdebat. Bukan untuk memaki-maki. Kan begitu ya.